Baik, terima kasih Smart Listener, masih di Hotel Four Points by Sheraton Makassar dan kita masih bersama-sama di rapat koordinasi program prioritas tahun 2020 dan juga evaluasi kinerja 2019 dari pemerintah Kota Makassar. Dan Smart Listener, untuk siang hari ini saya kembali akan berbincang bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Bapak Mario Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tetap semangat Pak ya untuk mengikuti rapat koordinasi ini? Insya Allah tetap semangat. Baik, Pak Mario, ini sebelum kita masuk untuk program prioritas di tahun 2020, tentunya mungkin kita juga bisa mengevaluasi dulu ataupun kita bisa flashback sedikit program Bapak di 2019 ini apa-apa saja begitu Pak? Ya, saya kira program-program kita di 2019 yang paling utama adalah bagaimana kita menyiapkan sarana dan prasarana, ya terutama menyangkut masalah sarana dan prasarana rambu-rambu, terus pemeliharaan rambu-rambu, begitu pula dengan traffic light yang ada. Nah, dan yang paling penting juga bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap kinerja di jalan, terutama penindakan-penindakan misalnya supaya ya memberikan efek jerah kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan koordinasi kita dengan pihak kepolisian, karena yang berhak melakukan penilangan penindakan itu adalah kepolisian. Jadi inilah yang kita coba fokus kemarin di tahun 2019 dan kita berharap ya di tahun 2020 ini ya mungkin ada program-program yang bisa kita lakukan sehingga efektivitas yang kita lakukan di 2019 ini bisa meningkat di 2020. Tentunya banyak program Pak yang sudah dijalankan begitu, tapi juga tentu ada juga program yang ini tentunya masih menjadi tantangan ke depan dari Dinas Perhubungan Kota Makassar. Dan tadi saya juga sempat mengikuti ya bagaimana pemaparan dari Pak Mario tadi, khususnya ini tentang salah satu hal yang tentunya ini menjadi permasalahan bagi kota-kota besar di Indonesia, salah satunya juga di Makassar begitu Pak. Ini tentang Pak Oga. Nah ini gimana nih Pak, untuk Pak Oga sendiri solusi ataupun apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar begitu Pak? Ya. Saya kira menarik sekali kalau menyangkut masalah kita membicarakan masalah Pak Oga. Salah satu yang esensi bahwa Pak Oga berada di jalan itu kan pasti masalah ekonomi. Ya sehingga ya kita tidak bisa menyelesaikan di hulunya, harusnya kan kita bisa melihat dulu bagaimana akar permasalahannya. Ini menyangkut masalah ekonomi. Mereka berada di situ karena mereka mungkin tidak punya skill, tidak punya pekerjaan, sehingga mereka berada di situ karena dia berharap ada tip yang diberikan masyarakat kalau misalnya dia membantu masyarakat di jalan. Nah, tapi di sisi lain itu kan tidak dimungkinkan, tidak dibolehkan, dan menurut masyarakat itu sudah menjadi kerisauan juga masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Nah, sehingga kemarin memang kita sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, Dinas Sosial, Pol PP, pihak kepolisian, untuk melakukan penindakan-penindakan terhadap Pak Oga. Tapi kalau kita lihat hasilnya itu tidak begitu maksimal, karena apa? Kita tangkap, setelah kita tangkap kita serahkan ke dinas sosial misalnya. Nah, itu di dinas sosial juga mungkin karena keterbatasan, apalagi di kota tidak mempunyai tempat untuk menampung. Nah, kita serahkan juga di provinsi juga mungkin ya saya tidak tahu bagaimana proses pengelolaan kalau misalnya kita sudah ini. Kita berharap sebenarnya ada pembinaan, makanya itu tadi kita sampaikan karena ini adalah forum terbuka di mana semua ada, SKPD semua ada, semua unsur ada. Ya, makanya tadi saya pendapat apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Agus. Jadi, ya memang harus ada diskusi kecil dan kita harus fokus untuk menyelesaikan permasalahannya. Masalah Pak, kalau saya sih sebenarnya, misalnya kita amankan ini. Setelah kita amankan, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, untuk memberikan mereka skill. Kalau mereka sudah mempunyai skill, terus siapa lagi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan barangkali modal atau wadah untuk dia berkumpul, misalnya sebuah perusahaan, sebuah apa, di peralatan mungkin, kalau misalnya dia sudah diberikan pelatihan servis kendaraan misalnya. Nah, terus peralatannya mungkin harus kita juga siapkan. Setelah itu pembentukan kelompoknya, usahanya, dan ini perlu pembiayaan pasti. Siapa yang terlibat? Misalnya pembiayaan, ya dia butuh kredit lunak misalnya, siapa yang bisa fasilitasi? Dinas koperasi misalnya.
Ya, setelah itu dinas koperasi, bagaimana pemasarannya nanti nih, dia punya usaha misalnya. Jadi memang harus pendampingan. Setelah dia sudah berdiri mandiri, baru itu dilepas. Tapi selama ini seperti itu gitu Pak ya? Langsung Selama dilepas ya? sel- se- Selama ini pada saat penangkapan gitu terus dibina di dinas sosial, itu langsung dilepas begitu? Bukan maksud saya dilepas bagaimana. Kalau ini tadi berjalan sedemikian rupa pembinaannya, kalau dia sudah mandiri, usahanya itu sudah bisa berjalan mandiri, baru pemerintah tidak lagi melakukan pendampingan. Mungkin ada lagi yang lain untuk dilakukan pendampingan-pendampingan secara terintegrasi seperti tadi. Maksud saya seperti itu. Oke, jadi memang membutuhkan kerjasama dengan dinas-dinas terkait begitu Pak? Betul, ya, betul sekali. Saya kira itu yang paling penting kerjasama. Dan memang harus fokus gitu loh, fokus. Ya tidak bias. Jadi ada ada memang misalnya di tahun ini kita menyelesaikan apa sih? Nah, kita fokus sama-sama untuk selesaikan itu. Di 2020 ini apa yang fokus Bapak untuk Pak Oga ini? Ya, saya kira ini belum 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 ada. Ya saya tidak tahu bagaimana Ada sedikit gambaran bagaimana program-program yang lain karena ya kita kan cuma itu tadi kemarin di dalam kewenangan kita juga untuk misalnya menangkap itu kan kalau di sub sendiri itu tidak punya kewenangan untuk menangkap sebenarnya. Nah, sehingga ini kita kerjasama selalu dengan dinas. Makanya ini yang perlu dikoordinasikan, komunikasi lagi dengan instansi terkait. Perdagangan bagaimana programnya, terus dinas tenaga kerja ada nggak programnya bisa menyentuh mereka untuk memberikan skill misalnya atau apa. Terus koperasi ada nggak programnya untuk membantu mereka untuk mencarikan modal. Jadi perlu perbincangan ataupun pembahasan lebih lanjut begitu Pak Mario ya. Baik, ini kemudian untuk hal lainnya Pak, untuk ITCS sendiri ini apakah juga menjadi program yang dibahas di 2020 ini atau bagaimana Pak? Iya, saya kira betul. Jadi ini kan kemarin kita mendapatkan bantuan hibah dari kementerian bahwa ATCS itu sebanyak 4 simpang. Di tahun 2020 ini kita mendapatkan, insya Allah kita akan mendapatkan lagi hibah bantuan dari kementerian sebanyak 4 simpang dan kita sendiri pemerintah kota juga sudah menganggarkan 3 simpang untuk di tahun 2020. Karena ini merupakan prioritas karena ini penting sekali juga karena kita punya memang sistem traffic light yang ada di Kota Makassar sudah banyak yang tua sehingga memang perlu ada perubahan dan suatu sistem yang lebih modern misalnya. Di titik mana saja nanti itu Pak? Rencananya kalau dari hibah informasi awalnya yang kami terima itu mungkin di daerah Petarani dan Alauddin di 4 simpang di sana. Kalau di kota sendiri mungkin ada yang di Cendrawasih, ada yang di Bulukunyi dan ada di daerah sekitar Todopuli. Kenapa ada itu? Itu kan penting karena mereka juga bisa bicara, kita bisa menyampaikan beberapa hal dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang perlu ditaati di dalam kita berkendaraan. Sejauh ini tantangannya seperti apa Pak? Itu yang kemarin yang ada 3 titik ya? Empat. Iya. Saya kira tidak ada tantangan dan saya pikir masyarakat bisa bisa lebih paham dan sudah semakin teratur setelah kita memberikan himbauan-himbauan di traffic light tersebut. Ya. Harapannya Pak dengan adanya rapat koordinasi ini? Ya, saya kira kita berharap dengan adanya rapat koordinasi ini segala program-program yang sudah ini bisa terkonsentrasi atau bisa bersinergi antara satu dengan yang lain sehingga betul-betul ada outcome yang kita bisa dapatkan dari apa yang sudah kita programkan masing-masing. Saya kira kalau ini kita bisa betul-betul sinergi karena memang agak sulit biasanya sinerginya. Bicaranya gampang, tapi implementasinya kadang ini. Sehingga memang dibutuhkan komitmen yang kuat untuk bagaimana ada sebuah solusi. Walaupun kecil dia bilang tadi Pak Dr. Agus, tapi ada yang kita bisa lakukan untuk masyarakat. Saya kira itu. Ya. Oke, ada perubahan, ada langsung action gitu Pak ya? Baik. Terima kasih Pak Mario Said untuk informasinya Pak. Ya, terima kasih Pak Mario Said. Dan Smart Listener, demikian perbincangan saya bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar bersama Bapak Mario Said dari Hotel 4 Points by Sheraton Makassar. Saya Mirza Arianti, kita kembali ke studio.